Kita lanjutkan ke pembahasan soal chapter 4 nomor 15. Nomor 15 ini berkaitan tentang optik fisis ya. Nah, optik fisisnya ceritanya adalah percobaan Young. Nah, pada percobaan Young belum kebayang ya percobaan Young itu kayak gimana. Nah, dia itu ternyata menggunakan dua buah celah yang jarak antar keduanya adalah 0,06 mm jika layar diletakkan sejauh 3 meter dari celah. Panjang gelombang cahayanya itu adalah 600 nanometer. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih namanya gelombang Young itu seperti apa. Nah, ini dia. Young's double slit experiment. Interference in light waves from two sources was first demonstrated by Thomas Young in 1801. A schematic diagram of the experimental setup is shown here. Light was made to pass through a slit, SO. The waves emerging from this slit was made to pass through two parallel slits, S1 and S2. These two slits served as a pair of coherent light sources because waves emerging from them originate from the same wave front and therefore maintain a constant phase relationship. Thomas Young observed that the light from S1 and S2 produced on the viewing screen a visible pattern of bright and dark parallel bands called fringes. What causes bright and dark fringes? A bright fringe appears if the light emerging from S1 and S2 interfere constructively, and a dark fringe appears if the light from the two slits combine destructively at any location on the screen. Oke. Paham nggak? Emerging from S1 Coba bands kita ini called ya. fringes. Jelasin di What sininya. causes bright and dark fringes? A bright fringe appears if the light emerging called fringe. Oke, sini. Nah, percobaan Thomas Young itu dia menggunakan dua buah celah ya. Dua buah celah ini untuk menghasilkan gelombang baru. Yang pertama lewat ini kan, dipisah. Yang kedua adalah lewat sini kan. Nah, si gelombang tadi itu nantinya ada yang saling menguatkan. Kalau saling menguatkan itu nanti hasilnya adalah cerah ya. Tapi kalau misalkan gelombang tadi itu saling melemahkan, hasilnya gelap gitu secara keseluruhan. Nah, di sini yang disebut interferensi itu seperti apa ya? Kita balik lagi ke sini. Nah, coba dilihat, interferensi adalah penjumlahan superposisi. Nah, kita udah bahas sebelumnya bahwa superposisi itu adalah menggabungkan dua buah gelombang ya, perpaduan dua buah gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Nah, di sini nanti kalau interferensinya konstruktif, itu artinya dia saling menguatkan, hasilnya dia di sininya warna putih. Kalau saling melemahkan, itu artinya di sininya warna gelap gitu. Nah, simbol-simbol yang ada itu adalah D. D itu adalah jarak antara dua celah. Nah, jarak antara dua celah itu adalah D. Kemudian kita ke L dulu, jarak layar dari celah. Nah, layar itu di sini jaraknya adalah L. Kemudian di sini jarak pita terang atau gelap dari terang pusat. Jadi selalu mengukurnya dari terang pusat. Misalkan ini terang kedua dari terang pusat, jaraknya berapa gitu. Kemudian di sini ada orde. Orde itu ininya nih yang angka kecil-kecilnya ini. Ini kalau T1 artinya terang orde pertama, kalau T2 artinya terang orde kedua, dan seterusnya. Kalau di sini terangnya itu kita mulai dari terang pusat atau T0 gitu, sedangkan gelap kita mulainya dari gelap 1. Dan lambda itu adalah panjang
gelombang. Panjang gelombang itu menunjukkan cahaya yang digunakannya apa. Nah, di dalam panjang gelombang tersebut ada satuan lain. Ada Armstrong, itu adalah 10 pangkat min 10, sedangkan nano adalah 10 pangkat min 9. Rumusnya adalah dy per L sama dengan M kali lambda. Kalau kita mau nyari Y gimana caranya? Y sama dengan N kali lambda kali L per D ya. Nanti sini untuk menghitung jarak pita terang atau gelapnya dari terang pusatnya. Oke, gimana cara untuk mencari nilai N? Untuk mencari nilai N itu adalah kalau dari terang ke terang itu N-nya adalah 1. Kalau dari gelap ke gelap itu juga 1. Artinya kalau dia ngelangkahnya sejenis terang ke terang nih, berarti kan 1. Kalau gelap ke gelap pun sejenis, berarti 1 juga. Nah, kalau yang setengah itu melangkahnya dari beda jenis gitu. Contohnya adalah kita hitung, misalkan terang pusatnya di sini. Nih, terang pusat ke misalkan terang kedua, berarti ini T1 dan ini T2, berarti 1, 2, berarti N-nya adalah 2 ya. Oke, seperti itu. Kita balik lagi ke soalnya ya. Seperti apa? Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, tadi kan udah tahu ya simbol-simbolnya. Nah, di sini tuh kita pakai simulasi dasar aja. Ini percobaannya yang digunakan 2 buah celah. Nah, 2 buah celah tadi jaraknya adalah 0,06. Ini simbolnya apa? Jarak antar kedua celah. D ya. Jarak layar, jadi D-nya itu yang ini, jarak. Nah, kemudian jarak layar diletakkan 3 meter. L itu tuh dari sini. Ini adalah simbol dari nilai L. Dari panjang gelombang cahayanya adalah ini kita sebut sebagai panjang gelombang itu apa? Lambda. Berarti kita mendapatkan 3, 1 D-nya, kedua adalah jarak layarnya, 3 adalah gelombang cahayanya. Kemudian kita lihat, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah yang mana? 1, 2, 3, 4. Percobaan di atas memperlihatkan peristiwa interferensi cahaya. Betul. Percobaan Thomas Young itu, dia menggunakan 2 celah itu untuk membagi gelombang itu menjadi gelombang baru. Nah, kedua gelombang tersebut kemudian bersuperposisi. Superposisi itu adalah penggabungan. Nah, kalau penggabungan cahaya nantinya akan menghasilkan interferensi konstruktif, hasilnya adalah terang. Kalau saling melemahkan, hasilnya adalah gelap. Berarti jawaban yang pertama adalah betul. Kita cek dulu yang pernyataannya ya sebelum yang kita ngitung. Nah, hitungan itu ada nomor 2 sama nomor 4. 3-nya dulu. Gelombang di atas merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang yang mana? Cahaya. Cahaya itu masuk ke gelombang elektromagnetik. Artinya cahaya bisa merambat di ruang hampa. Berarti 1, 3 benar. Ya, kemungkinan ini 4 saja salah ya. Nah, kemudian di sini kita ngitung nih jarak pita terang keempat. Terang keempat berarti N-nya sama dengan 4 ya. Nilainya 12, betul atau salah gitu. Kita hitung dulu. Di sininya. Nah, D-nya tadi itu adalah 0,06 mm. Kita harus ubah dulu ke dalam bentuk meter ya. Semua harus diubah dalam bentuk meter. Nano itu tadi 10 pangkat min 9. Kalau ini 600 berarti 6 kali 10 pangkat min 7. Jarak layarnya 3 meter. Tadi yang nomor 1 sudah ya. Kita masuk ke hitungannya aja. Ke nomor 2 ya. Masih ingat kan nomor 2 tadi? Nomor 2 itu pada saat terang keempat, berarti N-nya sama dengan 4 ya. Nah, kalau terang nilai N-nya tetap 4, berarti kalau terang ketiga N-nya 3 ya. Y-nya betul nggak 12 cm?
gitu. Nah, kita contek, yaitu n lambda L per D. Jadi, Y sama dengan n lambda kali L per D, di mana n-nya itu adalah 4, lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 7, kali L-nya adalah 3 meter, bagi D-nya itu adalah 6 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian 6-nya bisa kita coret, 4 kali 3 adalah 12. 10 pangkat min 7 sama min 5, min 5 ke atas yang jadi plus 5. Min 7 plus 5 adalah min 2. Karena ini satuannya meter. 1 meter itu berapa senti? 100 kan? Ini berarti habis. Berarti nilainya adalah 12 cm. Pernyataan yang nomor 2 itu adalah betul. Kita cek yang nomor 4. Jarak antara dua pita terang yang berurutan adalah 3 cm. Tadi pernah dibahas sebelumnya bahwa jarak antara terang ke terang itu berapa? 1, gelap ke gelap juga 1 ya. Nah, itu kita masuk ke nomor 4, di mana pada saat n-nya sama dengan 1, artinya dia terang sama terang berdekatan. Nah, terang ke terang itu tadi nilai n-nya sama dengan 1 ya. Nah, y-nya itu betul nggak nilainya 3 cm? Nah, caranya juga sama. Kita menggunakan rumus y sama dengan n lambda L per D gitu. Y sama dengan n lambda kali L dibagi D. N-nya itu sekarang kita ganti dengan 1. Kemudian lambdanya yang digunakan adalah 6 kali 10 pangkat min 7. Kemudian L-nya itu, jarak layarnya itu adalah 3 meter. Ya, per D-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 5. 6-nya kita coret. Berarti ininya 3. Sama ya, 3 kali 10 pangkat min 2 meter berapa senti? 3 kali 10 pangkat min senti itu berarti kalikan 100, jadi 3 cm. Nah, berarti yang nomor 4 benar ya. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah 1, 2, 3, 4, semuanya betul. Nah, berarti jawaban ini betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Jawabannya adalah A. Ternyata juga jawabannya 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kita pilih salah satu aja. Sebenarnya jawabannya ada 2. A sama E. Oke, itu interferensi cahaya. Bila ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom